Tik. Selamat siang, Bu dosen. Bagaimana kabarnya, Bu dosen? Alhamdulillah baik Pak. Jangan senyum Baik Bu. terus, Bu dosen. Dipanggil Bu dosen ini padahal suhunya siapa ya ini? Ini Jangan gitu, kayak Pak. nguyai segoro ya. Ya, saya tambahin, Bu dosen. Oke oke. Jadi di sini saya sebagai guru ingin mewawancarai Bu dosen tentang biasanya Siap. permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, Bu. Langsung saja pada Oke. poin pertama, Ibu, yaitu jenis permasalahan mulai pedagogik, literasi, dan numerasi. Kira-kira menurut Bu dosen, masalah apa yang kiranya itu sangat urgen dan kayaknya pasaran lah di dunia pendidikan kita. Terima kasih. Mohon dijawab, Bu dosen. Ah, oke. Terima kasih. Ini mungkin subjektif ya karena yang saya temukan adalah yang ada di lingkungan saya gitu ya. Ya, Kalau objektif pasti nanti banyak lah istilahnya. Tapi untuk yang sekiranya kan saya ada di tingkat perguruan tinggi, khususnya di PTS, dan sebagian besar adalah mahasiswa yang dari ya itu agak jauh. ya agak kembar-kembar sih, Bu dosen. Saya kena Ya, SMA 4 itu zonasi hampir sama mungkin kondisinya. ini Tapi agak boleh boleh jauh, jadi ditarik ke arah SMA gitu, Bu dosen. Kira-kira ke arah oh SMA gitu. ya siap. Karena ini kan ya nanti yang saya bahas seperti itu. Karena saya sebagian besar mahasiswa di tempat saya bekerja itu kan dari SMA yang luar pulau Jawa gitu. Yang sering saya temukan adalah mereka kurang mampu untuk mengungkapkan apa ya ide itu pasti berbicara itu sulit sekali. Apa ya untuk perkenalan saja itu sulit. Berarti kan saya dapat menangkap bahwa seperti kemampuan mereka untuk memahami jelas kurang. Ini dari tahap memahami saja sudah kurang. Apalagi untuk CC yang berikutnya gitu kan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi permasalahannya pastinya pendidikan masih belum merata. Pasti itu. Iya. Karena terbukti untuk apa istilahnya berbicara saja itu sulit gitu loh. Dan Nggih, yang nggih. parah apa yang paling parah saya temukan adalah ketika mereka membaca ini di tingkat setelah lulus SMA ya Pak ya. Setelah lulus SMA membaca pun masih terbata-bata. Ini yang jadi PR saya bagaimana harus mensinkronkan ketika apa mahasiswa ini sudah masuk di perguruan tinggi. Lalu bagaimana istilahnya kita menjalin apa ya komunikasi dengan pihak SMA khususnya ya eh, istilahnya untuk briefing mereka ini loh ke perguruan tinggi ini Iya, bagaimana iya, kok iya. kita masih menemukan yaitu membaca saja masih terbata gitu loh Betul, betul. itu Bu dosen, kalau permasalahannya. mengenai praksis pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran kira-kira bermasalah atau enggak? Itu juga bermasalah karena yang dari awal adalah permasalahannya adalah komunikasi jadi mahasiswa sulit untuk berbicara kita mau ngomong terus itu juga gimana ya Pak ya rasanya belum bisa diterima gitu loh sama mereka jadi Hmm. benar-benar seperti mengajak siswa untuk belajar jalan. Ini masih tahap seperti itu. Bukan untuk berlari Ya, lagi ya. ya, masih tahap mau berjalan gitu loh. Itu yang saya temukan di tingkat PTS. Oh, begitu. Khususnya Di ya Universitas Jenengan, ya? jadi Iya, iya. gimana ya di sekolahnya? Saya bertanya seperti itu. Oke, Bu. Kalau kira-kira menurut pandangan Bu dosen, minat baca siswa atau mahasiswa yang dulu pernah jadi siswa lah, kira-kira kalau jenengan garis besari itu bagaimana kira-kira? Tingkat literasinya rendah. Ya, rendah. Kira-kira penyebabnya apa, Uh, Bu? Penyebabnya pertama fasilitas ya Pak, karena saya melihat dari luar Jawa itu mereka untuk buku-buku, apalagi ini kan jurusan saya kan jurusan bahasa Indonesia. Di Ya, apa jurusan ini kan menekankan kita banyak membaca gitu loh. ya. Jadi saya tidak apa ya, tidak bertanya terkait buku ya. Yang saya baca, yang saya tanyakan itu mungkin cerpen apa atau surat kabar atau koran apa yang pernah dibaca itu mereka tidak bisa menjawab bahkan untuk istilahnya majalah atau karya sastra yang di koran saja itu tidak ada. Level-level picisan gitu aja mungkin agak kesulitan ya, Bu ya. Iya, dan mereka ini Hmm, di tahap semester 8 ketika mau skripsi yang arahnya ke bidang kesusastraan ya. baik, Itu ya.
berbondong-bondong arahnya ke pengarang. Kalau saya bisa mengatakan apa ya, sebut merek istilahnya, mereka pasti acuannya hanya Terelie. Sudah, yang mereka kenal hanya Terelie saja. Untuk levelnya Dan Brown, untuk Paulo Coelho gitu mungkin kayaknya mereka Oh, itu pusing ya. hanya Iya, Terelie. Kalau saya mau yes, sebut yes. merek ini hanya Terelie. Iya, Padahal ya. pengarang kan banyak ya, istilahnya Banyak sekali. banyak, Eka Kurniawan mungkin banyak. Bu dosen ya. Iya. Ya. Baik Bu dosen, saya lanjutkan ke poin selanjutnya yaitu pembelajaran diferensiasi Bu dosen. Kalau saya melihat itu akhirnya Ibu itu harus melihat mereka itu sebagai manusia yang utuh, mereka different, mereka berbeda. Apakah itu terjadi di kampus Panjenengan Bu dosen? Iya, sangat heterogen ya intinya ya. Dan Iya, saya akhirnya gini Pak, saya tidak menempatkan saya sebagai pendidik di tingkat perguruan tinggi karena iya, saking heterogennya mereka dengan keunikan begitu. Jadi saya itu harus istilahnya menempatkan diri sebagai seorang guru, tapi yang saya hadapi di usia-usia yang sudah matang untuk istilahnya berpikir tingkat tinggi gitu. hmm, Makanya saya kadang apa ya sering berdiskusi dengan guru-guru yang ada di tingkat SMA. Ini bagaimana sih treatmentnya untuk hmm. siswa di tahap SMA? Karena saya seperti menghadapi siswa-siswa yang masih ada di SMA gitu. Ya, 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 ya. Ya, Ya, ya. kalau di Suatu tingkat saat nanti perguruan tinggi jenengan kan saya agak akan jadi melepas mahasiswa ya. jenengan. Ya, ya. Jangan, jangan, jangan. Nguyai segoro ini. Oke, oke, oke. Gitu Bu dosen. Terima kasih. Untuk sekarang saya masuk ke poin kedua Bu dosen, ya ini mengenai Ya, kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Tapi mohon maaf, ini saya garis bawahi saja. Tidak perlu dipikirkan mengenai yang berkebutuhan khusus, mengenai kesulitan ya, belajar saja siap. Bu dosen. Kira-kira apa yang membuat sulit menurut pandangan panjenengan? Tidak mau membaca, Tidak mau membaca, terus tidak mau mencari tahu, tidak mau maunya hanya mencari tahu, dikasih tahu. hanya dikasih tahu. Jadi kiranya kayaknya gini ya Bu dosen ya, kalau kita belajar pembelajaran inovatif dan lain-lain itu kalau khususnya di Indonesia tuh kayaknya indah di teori, nggak jalan di kenyataan gitu. Betul. Iya, betul. Ini bisa Mengubah tak presentasikan loh mindsetnya Bu. untuk Ya. mencari sendiri tuh masih jauh gitu loh. Jauh Hmm, sekali. Kita kan dituntut untuk merdeka ya sekarang, merdeka betul. mencari apa, Iya. merdeka belajar, merdeka untuk menggali ilmu, merdeka Iya. bahkan tempat belajar pun sekarang kan sudah ada seperti pertukaran pelajar itu sudah ini terbuka lebar gitu loh kalau mau belajar. Hmm. Masalahnya yang belajar ini tidak mau mencari, tidak mau istilahnya mengembangkan diri. Bukan tidak mau ya, mungkin konsepnya mereka belum terbiasa gitu loh. Untuk membiasakan itu kan ya bukan hal yang mudah ya. Mohon maaf Bu dosen, kalau saya tarik dari jawaban jenengan, apakah memang mindset kita itu secara keseluruhan boleh jadi itu bukan mindset pembelajar gitu Bu dosen? Betul. Betul begitu Iya, ya Bu dosen entah ya. ini Oh, ya ya silakan muaranya silakan Bu. di mana saya masih apa ya takutnya kita menjudge pendidik padahal saya yakin apa istilahnya guru-guru untuk siswa ini sudah berupaya sampai ngotot-ngotot lah paling enggak ya tapi ya ini gimana ya sepertinya kok ini penyakit yang sulit untuk diobati. Ya ya. Jadi boleh jadi itu guru-guru itu upayanya sudah luar biasa, walaupun gaji Iya, tidak saya seberapa, yakin gitu ya Bu sudah luar dosennya biasa. kira-kira ya. Iya, Dan disalah-salahkan terus. Ya iya tapi Allah. ini gimana ya? Maksudnya kita mau mulai istilahnya mengubahnya ini dari mana gitu loh. Padahal Hmm, hmm, istilahnya sistem kurikulum dan semuanya itu saya rasa ah, sudah matang ya, ibaratnya sudah hmm, matang. hmm, Tinggal pelaksanaannya ini loh. iya, iya. Aduh. Sampai Baik baik. kadang misalnya gini, kalau ada apa ya istilahnya terkait kurikulum Hmm, yang baru itu kadang hmm, kita tuh mau melaksanakan yang lama itu loh belum belum selesai ya ya. belum selesai untuk diselesaikan gitu loh masalahnya muncul lagi yang baru ini ya It's complicated bagaimana gitu ya ya. Pak iya ini butuh mungkin Pak Devi untuk jadi menterinya mungkin Wah, saya jadi menteri terus sama ini menerima pesanan, Bu. sampai Pesanan pusing ini lele. juga gitu. Aduh Keren, keren, kita keren, yang keren. menerima iya yang menerima untuk mengubah ini PR-nya nggak habis-habis
PR-nya segala aspek sepertinya Bu dosen ya. Masyarakat kita Iya, itu apa ya Bu ya? Kalau kita dulu ingat pembelajaran apa itu mengenai psikologi pendidikan, rupanya keluarga dan lingkungan itu juga berpengaruh. Tapi sayang sekali yang diubah oleh iya, pemerintah itu hanya lingkungan sekolah, tidak memberikan grand design yang betul, menyeluruh gitu untuk masyarakatan. Kira-kira bagaimana tanggapannya Bu? betul. Iya gitu Iya, ya. Ya ya iya ya ya. pasti dari apa ya? Kan kebiasaan itu kan dibentuk. Pertama Iya membentuk kan pasti lingkungan ya, Pak ya. iya. Nah ini lingkungannya kalau tidak tersentuh ya ya sama aja. Maksudnya kita Hmm. sama saja dengan bohong gitu. Iya iya iya. Saya dulu pernah dicaci loh Bu dosen bikin taman baca di kampung itu gaya opo ngene-ngene mikir dawa-dawa. Pernah loh sampai segitunya loh cara pandang masyarakat kita itu. Ya, ini sepertinya tidak hanya Menteri Pendidikan harusnya ya Pak ya. Kalau terkait dengan lingkungan sudah keluarga, sudah lingkungan Iya. sekitar itu tidak masuk kan ya di Kementerian Pendidikan itu kurang mencakup ke situ gitu. Kalau boleh Ya sebut kurang nama pas mungkin Pak Muhadjir Effendi itu juga berperan untuk PMK itu Menteri PMK pemberdayaan apa itu ya. harusnya. Ih, jangan pemadam kebakaran saja Bu ya. Iya betul. Iya 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 iya. Baik baik. Ibu terima kasih. Ini lanjut ke poin ketiga Bu. Mengenai Oke, mohon maaf ini siap. pandangan jenengan. Ibu juga jadi wali murid juga. Saya yakin sudah jadi wali murid ya Bu ya. Sudah ya. Iya, Oke. sudah. Sudah. Jadi ini kadang-kadang di sekolah itu ada masalah membangun relasi hubungan antara siswa dengan orang tua siswa. Nah, dalam pandangan Ibu ini dilihat dari berbagai macam sudut pandang bagaimana Bu? Membangun relasi hubungan siswa dengan orang tua siswa. Nah, guru, mohon maaf, saya tekankan guru membangun hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Monggo untuk dijawab. Yang pertama pasti komunikasi ya Pak ya. Hanya begini, karena saya wali muridnya masih bocil ya, masih istilahnya masih tahap anak-anak yang anaknya masih kecil sekali. Nah, untuk guru-gurunya ini sudah bagus dalam artian gini, ketika ada sesuatu masalah atau ada kegiatan atau apa itu orang tua berusaha untuk dilibatkan. Hanya yang saya temukan pelibatan ini mungkin hanya di covernya saja dalam artian gini, orang tua murid itu kurang dapat apa ya, kurang dapat porsi untuk memberikan istilahnya masukan dalam artian gini, oh siswa ini dia kurangnya di sini loh, kurangnya ini, terus sistem sekolahnya mungkin kurang seperti ini. Itu seperti hanya sekedar saran saja. Jadi tidak Ya, silakan. tidak ada ya kelanjutan. Jadi seperti kadang ini kalau yang kan anak-anak kalau anak saya kan ada di PAUD, seringkali itu guru itu memberikan tugas atau memberikan suatu istilahnya instruksi yang harus dilakukan orang tua siswa sebelum ke sekolah itu mendadak Pak. Mendadaknya misalnya itu bukan Hamin satu ya, tapi malam dan besok itu untuk dilaksanakan gitu loh. Itu kan apa ya, masa ya kita seperti gini, orang tua siswa diminta untuk melakukan bimbing misalnya, untuk ke anaknya nanti besok kalau ke sekolah anak-anak mulai begini ya itu kalau bondingnya cuma satu malam itu kan gak mungkin. Oh iya. Mungkin cara pandangnya begini ya Ibu ya. Apa mereka memandang bahwa wali murid itu tidak semua bekerja gitu? Mungkin loh Bu ya. Iya, Seolah-olah ibu-ibu tidak bekerja. Mungkin loh ya. Itu ya sambatan itu istri saya dan itu juga tidak kemarin hanya begitu loh sekali Bu. dua kali ya Pak ya, itu Iya. berkali-kali padahal saya pasti apa istilahnya kan paham bahwa guru itu kan pasti punya RPP, bahkan di tingkat PAUD pun ada RPP kan, maksudnya Punya ada nyontoh yang tapi. harus dilakukan. Mulai pertemuan ke satu dua tiga itu kan ada jadwalnya. Itu sudah saya sampaikan di awal, maksudnya gini, uh, alangkah baiknya misalnya kalau gini, misalnya anak-anak itu nanti untuk mengucap sebelum ke kelas dia mengucapkan salam, dia bertanya kepada gurunya atau dia bertanya kepada teman-temannya. Itu kan perlu diajari, perlu dilakukan bonding, perlu dia, Kak, nanti kalau masuk kelas sampaikan salam dulu pada ibu guru. Gimana salamnya? Itu kan tidak bisa dalam semalam. Itu tidak bisa. Iya, enggak bisa. Iya, betul betul. Padahal itu kan masuk penilaian kan dia. Kalau oh anak sudah bisa mengucapkan salam ke orang lain selain ke orang tuanya, itu dia masuk. Nah ini Ya, kompleks saya sebagai wali sekali. murid lagi-lagi komunikasi ya Pak. Ini kayak PR gitu loh untuk jurusan bahasa Indonesia untuk saya tuh
Tetap memang untuk aspek keterampilan berbicara itu ternyata masuk sekali di sini. Wah, Anda cocok sekali. Padahal nanti di ujungnya saya akan bicara mengenai keterampilan mengkonstruksi berbicara ini Bu dosen. Oke, terima kasih. Selanjutnya poin keempat Bu Iya, dosen iya. ya. Menurut Iya. panjenengan, bagaimana sih pemahaman mohon maaf ya, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa? Ini khususnya kritik untuk guru, Bu. Mohon maaf. Jenengan jawab untuk Karakter. kritik ke arah guru dan siswanya sendiri. Ada dua aspek di sini. Monggo. Kalau dari guru, saya melihatnya itu sudah banyak model-model yang dilakukan. Ini Nggih. ketika PPL itu kan saya kadang survei Nggih. dulu ikut masuk kelas. Itu guru Nggih. itu sudah berupaya, bahkan bahan-bahan yang disiapkan itu sudah istilah niat gitu loh. Ini yang niat. Banyak ketika saya Nggih. lihat dari siswanya itu mereka seperti jenuh, capek, kurang tertarik karena ini kurang tertariknya itu bukan karena bahan-bahannya Pak, mungkin saya lebih gini, beban belajar mereka itu terlalu banyak itu yang saya amati, sehingga meskipun misalnya jenengan melakukan istilahnya punya metode atau model yang sudah sangat matang, oh ini nanti istilahnya menarik sekali untuk siswa, tapi kalau siswa dari segi tenaga pikiran itu sudah habis di awal sebelum jam-jam jenengan itu juga tidak efektif gitu. Tapi di kelas saya beda loh Bu, jam 9.10 mereka tetap ceria kok. Nah, itu mungkin karena ada ketertarikan dengan gurunya. Oke, berarti kata kuncinya tadi adalah siswa terbebani, terlalu banyak pembelajaran. Kalau dari sisi guru sebenarnya guru sudah berusaha ya Bu ya. Sudah Nah, walaupun berusaha. mungkin belum maksimal, gitu. Iya, tergantung dari ya banyak aspek ya Pak ya, maksudnya tidak semuanya Nggih. tercover istilahnya Nggih. kebutuhan untuk Nggih. pembelajaran itu. Tapi bagi Iya. saya Bu, kalau bagi saya sih, guru itu mau bikin media tuh udah bagus loh. Saya sendiri tuh double kadang-kadang di sarana prasarana, di wali kelas, di kepala perpustakaan, belum kepanitiaan seperti itu. Tuntutannya terlalu banyak dan mereka Iya, habis orang-orang ini kan terkait itu menteri pengennya juga kan? sempurna. Apa? Habis ini menteri. Amin ya Allah. Dan saya tutupi S3 dulu nanti Bu. Ini katanya di UNESA tuh ada RPL bagi yang DO dulu itu boleh melanjutkan. Ini Ya, harus iya, saya melanjutkan. sempat dengar dari saudara teman kita itu yang dosen itu juga bahwa jenengan Ya, juga mau melanjutkan lagi dan itu ya. seperti oase buat saya ya karena nanti saya juga bisa menimba ilmu. Kalau sama saya menimba air saja lah. Ya Allah, Anda itu Ya, terlalu terus overproud dengan saya. 5 Bu. ya siap. Ya, mengenai materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Saya ingin tarik ke soal HOTS saja, Bu. Pandangan Ibu, kemampuan siswa-siswa kita untuk menyelesaikan masalah HOTS itu bagaimana? Kalau HOTS itu mas itu kan kalau ditarik di tingkat Bloom ya Pak ya kemampuan Ya, kognitifnya taksonomi Bloom belum. itu taksonomi Bloom itu masih sampai di C4 kalau saya lihat itu. Gitu ya, Bu. Iya. Hanya memang beberapa siswa yang punya istilahnya kemampuan yang lebih itu dia bisa sudah sampai di C6 itu sudah mengkrit istilahnya. Kalau yang saya amati secara heterogen itu masih tahap C4. Kalau sampai di C6 itu mereka kurang lebih melihat dari punya temannya. Jadi tidak orisinalnya itu loh, kurang gitu loh. Jadi kayak seperti dipaksakan, oh saya itu harus sampai di sini loh, membuat gitu loh. Tapi sebenarnya belum bisa sampai situ, hanya yaitu mungkin awalnya kan hanya dipaksa ya, tapi kalau pemaksaan itu namanya tidak merdeka lagi kan ya Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Betul sih ya. Iya, iya, iya. Susah ya, Bu ya. Iya. Kalau jadi garis besarnya susah untuk memahami HOTS. Oke, karena mungkin masih mods atau lots gitu mungkin ya. Nah, ini menarik Bu dari pembicaraan jenengan yang tadi berbicara susah, membaca ndak Iya, mau, kok mau dikasih membaca soal enggak mau HOTS. hot. Hot Ya, itu kan dia diadaptasi dari PISA kan Pak sebenarnya ya saya lihat itu. iya. Tapi ya belum sampai situ gitu loh. Kita Oke. belum sampai situ. Maksudnya gini, mungkin kalau di Jawa mungkin bisa, kalau mau makso wis ayo wis iso, wis ya iso. Tapi yang di luar itu Jawa itu hanya berapa persen sih Pak dari Indonesia kan gitu kan ya.
kasihan gitu loh yang di luar itu ketika dia harus berbaur dengan yang ada di Jawa itu seperti apa? Seperti berlari ya, larinya itu tidak cuma maraton, jadi itu ngos-ngosan. Di Jawa aja masih kayak gitu kadang-kadang Bu. Kalau di SMA saya itu kan kebetulan daerah Gubeng belakang itu Enggak. Maaf ya Bu. banyak penjudi Iya. doro Bu. Jadi Iya. lingkungan mereka tuh nggak mendukung. Saya bikin soal buat gitu Iya. kadang-kadang itu melelahkan bikinnya. Lihat jawabannya menyedihkan. Itu jadi seolah-olah itu ngapain saya bikin dot menyusahkan diri Iya saya kan. sendiri. Ya Allah, saya jadi manusia tidak berguna Lemu. gitu akhirnya. Iya, kita bikin kisi-kisinya tuh sampai teman-teman aduh kisi-kisi ini nanti dengan Aduh, jawaban seperti ini harapannya. aduh. Di luar ekspektasi jawabannya. Nah, itu Bu. Saya langsung ke 6 Bu ya, pemanfaatan teknologi Siap. inovasi Oke. dalam pembelajaran. Menurut pandangan Ibu, guru-guru kita itu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran bagaimana Bu? Dari PPL Kalau tadi. gurunya Oke. seperti Pak Devi ya sangat memaksimalkan itu. Kalau loh, Aduh. iya kan pastinya itu sudah suhunya gitu kan istilahnya suhu ampun. Nah, tapi untuk yang lain seperti kan untuk tahun ini kan masih ada guru-guru yang eh, guru-guru yang keluaran tahun lalu. Tahun Iya, lalu iya, lalu iya. lalu Ya, itu. Ya, meskipun tidak ada seperti workshop seperti itu kesulitan, Pak. Pasti saya melihat sendiri ya apa ya yang di sekitar itu bingungnya itu apa ya lebih bingung apa istilahnya menggunakan TIK daripada iya. beliaunya ngajar itu kan Ngetik kasihan aja gitu loh. gini. Iya, saya tuh sampai jadi sampai dromo sampai wah ini ya gimana ya ini gimana. Oh, saya gitu. Ya keterbatasan ya lagi usia itu tidak bisa dibohongi ya Pak. Iya, iya. Betul, betul Bu. Bagaimana Dan gitu ya. belajar sembahyang sepanjang saja itu hanya slogan, tidak pernah ada direalisasikan. Ya. Terakhir Bu, ini Jatuhnya nanti terakhir. yang muda-muda Halo? ya, yang Oh, apa istilahnya kayak dikasih bebannya untuk Mbak saya nggak bisa ini ya, tolong ya. ya pasrah bongkoan kebanyakan. Nah ya itu kan. Apa jari? Oke, at last Bu terakhir ini sebagai penutup saya Oke. mohon jawaban yang apa ya? Top of the top ini ya. Jadi ini mengenai pembelajaran teks ceramah di sekolah. Kalau saya kaitkan tadi di mahasiswa itu susah untuk berbicara. Saya ulangi sekali lagi, kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat para siswa atau mahasiswa pada umumnya susah untuk berbicara di depan publik atau hanya sekedar mengkonstruksi sebuah teks ceramah. Mohon jawaban dari Ibu, silakan. Yang pertama pasti skema mereka istilahnya tentang pengetahuan itu kurang, Pak. Kalau Iya, kita punya kemampuan atau kita punya isi mau yang dibicarakan itu saya rasa bisa-bisa saja untuk mereka berbicara. Tapi karena yang di sini itu tidak ada dalam artian itu mereka blank, mereka istilahnya tidak punya bahan untuk yang dibicarakan itu pasti diam. Karena itu aman lah istilahnya. Ya kita kembali ke istilahnya pertahanan hidup manusia itu kan cari amannya gitu kan ya dan cara amannya itu ya, iya, iya, diam. iya, iya. Betul, betul. Kira-kira lingkungan itu berpengaruh tidak, Bu? Mohon maaf kalau saya lihat biasanya itu kalau membuka ceramah atau apa bikin konstruksi teks ceramah itu nggak akan jauh-jauh dari pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka melihat lingkungan Pak RT-nya ngomong gini, Pak RW ngomong gini, ibunya ngomong gini, bapaknya ngomong gini, akhirnya mereka itu memasukkan itu ke dalam alam bawah sadar mereka sehingga mereka itu menganggap itu sebuah kebenaran. Saat mereka mencoba hal yang lain, mereka takut dianggap salah. Kira-kira persepsi Ibu Iya, bagaimana? iya. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Maksudnya gini, Iya, yang hal yang dianggap umum itu dianggap benar. Umum itu benar, padahal iya, tidak semua yang umum itu benar. iya. Gitu. Karena gini, Oke. mereka cari sekutu sama dengan gitu loh Pak. Kalau Iya. yang saya ucapkan itu salah, kan saya ada temennya yang salah. Gitu. Ada teman. Oh Kan iya, itu kalau lebih aman. iya betul betul. Iya betul betul. Jadi saya tidak salah sendiri gitu, karena saya mengikuti yang sudah ada gitu kan. Iya 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 iya. Jadi Jadi nggak ketakutan bisa untuk berkembang gitu ya. mencoba, iya. Mm-mm. Gimana ya ini PR-nya Pak Menteri ya.
nanti kalau sudah jadi menteri ini tolong. Amin ya Allah, kayak aku menteri, kayak aku gak puas belas ya Bu. Ya Allah, gak pawaan sih aku. Kita tidak pernah tahu kan ke depannya nanti seperti apa. Ya, ya enggak tahu sih Bu. Ke depan saya mosok jadi guru terus ya bosen lah Bu ya, mosok ah. Oh, oh. Zaman sakmene jadi guru tak ya blenger lah. Oh iya, kan belum tentu 10 tahun lagi siapa tahu yang bisa mengubah ini ya, yang tadi ditanyakan itu. Sebuah Oke, reformasi besar istilahnya ya. lebih ke revolusi mungkin ya nanti Bu ya. Ya, iya, iya. Betul, ya, kan salah-salah reformasi. Iya, 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 iya. Baik Yang teman yang reformasi sangat untuk menjatuhkan itu. oh ya, iya, iya betul. Baik Ibu, Menjatuhkan rasa malu. ya. Ya, Terima kasih banget loh Bu, karena saya bisa diberi waktu yang kira-kira mungkin kita hampir 20-25 menitan ya. Sekaligus temu iya, kangen saya kita juga pernah terima satu kelas kasih. bersama. Kita saling Aslinya nguyai mengenal. segoro Hah? ini. Ya enggak toh Bu, saya ini apaan sih? Mahasiswa di UAN Bu, gara-gara keuangan. Curhat, Pak. Ya faktanya gitu sih. Oh, gitu. Iya Bu, dulu cicilan mobil, punya anak, bayar kuliah nggak mampu. Saya angkat tangan. Ya sudah lah, memang nasib saya belum seperti itu. Iya, Oke Ibu, nggak terima apa-apa. Di kasih sini Bu. kan Hah? itu kelas akselerasi. Oke. Ya amin, amin, amin. Saya masih punya cita-cita untuk melanjutkan ke sana, mau Bu. Dan harapan saya besar, minimal Tunggu. tuh saya melegakan hati orang tua. Orang tua saya tuh terluka loh Bu, gara-gara itu. Melihat kegagalan anaknya itu terluka gitu rasanya. Oh enggak, saya yakin orang tuanya gini, oh, ini bukan gagal. Ini anak saya sedang punya pencapaian yang lain. Nah, gitu. Ya mungkin Kalau saya begitulah. gitu lihatnya, saya lihatnya gitu. Nggak mungkin ini bukan kegagalan itu. Seorang Pak Devi itu pasti punya apa ya langkah yang besar. Hanya ini mungkin di pending dulu. Waduh. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Besok-besok Ya, kita kapan ketemu lagi dengan sama-sama ya keluarga Pak. Saya masing-masing. diberi kesempatan untuk berbicara mengeluh kesah. Baik. Siapa tahu nih jadi pengabdian masyarakat bisa nggak Bu? Bisa, harus ada Ya, kerjasamanya dengan mitra itu ya, istilahnya iya, iya. mitra yang juga mendukung. Oke, oke, oke. Terima kasih sekian dulu Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang.